Yo, balik lagi di Kurobing yang bakal nge-share kalian tentang video fotografi, videografi, dan audio. Jadi hari ini saya pengen bahas tentang basic camera setting, yaitu gue pengen nge-share tentang basic camera setting, gimana caranya kalian ngambil gambar dengan kamera kalian di posisi seperti apa, di suasana seperti apa yang cocok, apanya lah, ISO-nya, aperture-nya, terus shutter speed-nya, intinya yang berhubungan dengan transient exposure. Jadi kalian harus minimal ngerti lah apa kegunaan dari ISO dan shutter speed dan aperture itu di bagian kayak gini, atau mungkin kalian bisa belajar di mana-mana transient exposure, pengambilan seperti apa yang cocok untuk ini dan cocok untuk itu, dan settingannya tuh kayak gimana, kayak gitu. Langsung aja kita ke materinya, let's go. Oke, jadi kali ini saya pengen materinya ini dibagi dua, yaitu yang pertama settingan buat fotografi, yang kedua settingan buat videografi. Yang pertama kita bahas dulu fotografi. Jadi fotografi itu ada berbagai macam model foto, ada yang portrait, urban street, landscape, atau long exposure, ataupun foto beauty, ataupun foto food, wedding, apa segala macam. Nah, itu ada tempat settingannya masing-masing, ukuran-ukuran dari jenis situasinya kayak gimana, kalian harus nyetingnya kayak gimana. Jadi yang pertama saya pengen bahas dulu tentang kayak foto-foto yang kayak foto beauty, foto portrait, sama foto wedding. Tapi foto weddingnya tergantung ya, pokoknya foto-foto yang emang cuman personal doang, personal satu orang doang yang pengen disorot gitu lah ya, ibaratkan. Nah, itu biasanya kalau foto-foto potret kayak gitu settingannya itu aperture. Kita mainnya di aperture. Aperture ini kita rendahin. Kenapa kita rendahin? Karena kita lebih fokus kepada personal ini. Kita lebih ke, kalau beauty itu kan lebih ke seseorang itu kan, mimik wajahnya gitu kan. Jadi kita lebih ke seseorang, fokus ke seseorang, kembanding ke fokus ke objek-objek yang di belakang. Dan kalau masalah settingan ISO itu ya mungkin kalau tempat kalian gelap atau terang kalian bisa atur sendiri. Dan shutter speednya kalau jangan terlalu rendah, karena kalau terlalu rendah itu takutnya pinggirannya tuh nggak ibaratkan tuh nggak kontras gitu, nggak gitu, nggak, pokoknya kayak agak-agak kabur gitu kalau terlalu rendah ya. Tapi jangan tinggi-tinggi juga, karena kalau tinggi-tinggi juga bakal gelap banget. Pokoknya ya bisa diatur lah itu shutter speed kalian kalau lagi foto portrait, beauty yang personal gitu ya, yang kalian tuh nggak perlu namanya objek-objek di belakang itu mainin di aperture-nya biasa itu direndahin. Terus kita lanjut ke foto kayak landscape itu pasti udah ngerti lah. Landscape itu yang ngambilnya luas, yang kayak foto pegunungan, foto sungai, foto gedung-gedung lah semacam itu. Nah, landscape ini kita mainnya juga di aperture juga. Aperture ini kita tinggiin. Kenapa kita tinggiin? Kalau aperture rendah itu kan kita fokus pada satu objek aja. Nah, kalau aperture kita tinggiin ini kita lebih ke objeknya itu banyak yang kita tangkap gitu. Dan itu ada, waktu itu saya pernah nemu tingkatan aperture biar fokusnya itu masih kejaga. Mungkin kayak misalkan satu frame ini ada tiga orang ini cocoknya aperture berapa gitu. Terus kalau satu frame ada 11 orang, cocoknya itu aperture berapa, itu kalian bisa simpen ini foto ini. Kalau landscape sama ISO dan shutter speed, sebenarnya kalau landscape ini kan rata-rata kan di luar ya, jadi ya kayaknya sih ISO nggak perlu tinggi-tinggi banget ya. Pokoknya kalian tuh ISO itu cermat-cermat aja lah, pinter-pinter aja. Tapi kalian jangan takut-takut banget gitu kalau ninggin ISO ya, paling 3200 lah ya. Selanjutnya ada foto long exposure. Long exposure ini mungkin kalian pernah lihat foto-foto yang kayak gini nih. Nah, itu tuh menggunakan teknik long exposure. Di sini kita mainnya shutter speed. Kalau tadi kan landscape sama portrait itu lebih ke aperture. Kalau si long exposure ini kita mainnya itu di shutter speed. Shutter speednya itu kita kecilin, kita rendahin, karena kita tuh pengen cari bukan pengen cari ketelitian objek, tapi cari ya pokoknya itulah teknik long exposure itu yang cahayanya tuh kayak gitu. Nah, itu kita rendahin shutter speednya. Karena apa? Karena yang kalian tahu pasti kalau shutter speed rendah itu berarti cahayanya sedikit yang kita ambil, dan ya itu hasilnya jadi kayak gitu, jadi kayak laser panjang gitu. Cuman kalau gede ya kebalikannya, bakal banyak cahaya yang bakal didapat oleh kamera kalian gitu. Terus selanjutnya foto sport, foto wild, foto human interest,
Foto wall kemana? Nah pokoknya itulah, tiga foto itu kurang lebih sama juga mainnya di shutter speed juga. Shutter speed ini kita naikin, kita tinggiin, kita gedein. Soalnya kalau kita wild sama sport ini kan modelnya kan gerak ya, objeknya gerak kan, orang main futsal atau orang main balap kuda gitu, atau enggak burung lagi terbang kita foto, itu bisa kita tangkap dengan shutter speed tinggi. Karena dengan shutter speed tinggi, seperti yang kita tahu, kalau triangle exposure kalau shutter speed itu semakin tinggi bakal semakin, nah seberapa cepat objeknya kita bakal nangkep, seolah-olah objek itu diem. Nah terus juga human interest juga, cuman kalau human interest mungkin ada beberapa human interest yang kayak cuman orang jalan gitu, mungkin nggak cepet-cepet banget ya. Pokoknya kalian atur shutter speednya jangan tinggi-tinggi banget. Kalau nggak salah tuh ada standarnya ya. Jadi kalau kalian foto burung itu shutter speednya 1000 apa kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 1000. Kalau sport itu 500. Kalau human interest itu 250 gitu. Yang human interest tuh kayak orang lagi jalan, Gojek, kalian pengen foto Gojek lagi nyari-nyari sesuatu, nyari alamat gitu. Kalian bisa foto menggunakan shutter speed. Pokoknya shutter speednya dimainin. Terus ada teknik foto foot. Foto foot ini settingan kameranya rentan sih sebenarnya ya, rentan. Kalau footnya banyak ya kalian gedein aperture kalian, kalau footnya dikit ya kecilin aja gitu. Atau mungkin kalau kalian pengen foto apa makanan terus ada hiasan-hiasan di belakang cuman nggak begitu kelihatan gitu, kalian bisa kecilin atau enggak disedangin aperture 3.5 kayak atau 4, kok bisa itu. Pokoknya yang nggak begitu rendah, nggak begitu tinggi juga. Oh ya, terus juga sama lupa ada foto kayak foto urban street atau enggak foto arsitektur, itu maksudnya ke landscape ya, karena foto urban street sama arsitektur itu kan luas ya. Jadi ya jatuhnya kayak landscape gitu, settingannya kayak landscape gitu, aperture-nya digedein gitu. Cuman kadang-kadang urban street juga ada yang pengen fokus pada sesuatu sih ya, jadi aperture kalian kecilin lagi gitu kan. Sebenarnya intinya itu dalam videografi, dalam bagian satu yang fotografi ini kalian harus ngerti triangle exposure, terus kalian tahu ada foto landscape, ada foto portrait, ada foto beauty, ada foto long exposure, dan akhirnya kalian ngerti settingannya itu. Dan settingannya itu yang tadi saya udah jelasin, langsung exposure kayak gimana, landscape kayak gimana. Dan yang sekarang saya pengen lanjutin ke materi yang kedua, yaitu di settingan kamera di videografi. Perlu kalian tahu kalau videografi ini menurut saya lebih gampang daripada fotografi. Karena kalau di videografi menurut saya shutter speed useless. Maksudnya bukan shutter speed nggak berguna ya. Maksudnya kayak shutter speed di sini kaku gitu. Nggak gerak kemana-mana gitu. 50, 60, udah shutter speednya di situ aja gitu. Kalau FPS kalian 24 ya shutter speed kalian 50. Kalau FPS 60 ya shutter speed 120 ya, pokoknya kelipatan gitu lah ya. Ya pokoknya gitulah ya. Kaku menurut saya kalau shutter speed di videografi, makanya nggak perlu lama tak 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 tak. Nah langsung cek udah gitu doang, langsung record. Kalau videografi ya, yang paling kalau kalian dimainin tuh ISO, dan juga ISO pun paling kayak cuman sesuai situasi juga gitu. Kalau emang low light banget mungkin kalian bisa ninggiin ISO kalian, cuman hati-hati. Terus masalah videografi itu paling di aperture doang sih ya. Kalau aperture itu ya sama, modelnya sama kayak di fotografi. Kalau kalian pengen fokus sama satu orang yang belakangnya ini burem, kalian bisa kurangin aperture kalian. Atau enggak kalian pengen nyorot karakter di video kalian ini lagi di rumah sakit atau di mana, kalian bisa pakai angle jauh, terus aperture digedein gitu. Modelnya kayak settingan landscape gitu. Kalau tadi kalau lagi di deket kayak potret, aperture dikecilin, yang lainnya tuh burem gitu ya. Sama aja sih ya, kurang lebih sama aja. Yang main-main tuh menurut saya tuh yang main-main tuh di aperture-nya aja di videografi. Tapi ada juga yang bisa gunain long exposure di video gitu. Long exposure di video dengan cara sama juga. Long exposure kan itu emang udah kerjanya itu pasti ngotak-atiknya itu di shutter speed. Shutter speednya itu kita kecilin, kita sampai per second berapa, minimal itu 2 per second.
Ya pokoknya 2/2 ke bawah itu kita kecilin, terus kita langsung cari objek yang apa namanya, yang bakal dijadiin long exposure-nya. Cuman kalau long exposure video ini ntar bakal dibahas di video selanjutnya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Untuk basic kamera setting, untuk ngambil gambar kayak gini tuh gimana caranya, settingannya kayak gimana. Terus juga buat kalian yang pengen belajar 1 minute media, belajar media cuman dalam 1 menit, itu kalian bisa tonton di YouTube Shorts, TikTok, Instagram, di link di bawah. Ya, segitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan be productive. Break your limit.